Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas menumbuhkan motivasi intrinsik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam upaya penumbuhan murid merdeka di sekolah. Anggota kelompok Bapak Samsukriyadi Tapawali, Bu Arliana, SPDSD, Ibu Marwah, Ibu Gusmiati, dan saya sendiri Belina Yanti. Fasilitator Ibu Kustiatun Widianingsi dan Bapak pendamping Bapak Zainuddin. Adapun latar belakang. Sekolah sebagai tempat pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid-murid tersebut. Memahami kodrat anak sebagai motivasi intrinsik belajar mereka berarti sekolah harus menyelenggarakan pendidikan yang berupaya memenuhi tumbuh kembang anak, mengakomodir perbedaan individual anak, dan memandang anak dengan rasa hormat. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai menghamba pada anak. Adapun tujuan utama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang menerima perbedaan dan keberagaman di tengah masyarakat agar persatuan dan kesatuan semakin kuat melalui praktik-praktik baik di kelas. Landasan teori. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang murid yang belajar dengan tekun karena kemauan pribadinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal kehidupannya di dalam masyarakat atau tindakan yang didasari motivasi intrinsik. Perbuatan yang didorong oleh motivasi intrinsik cenderung akan menjadi perilaku yang menetap. Adapun rencana mini program kami yaitu nilai, terampil, dan percaya diri. Khususnya pada kegiatan mata pelajaran IPA, yaitu mendemonstrasikan dan membuat kipas angin sederhana. Adapun tujuan khusus mini program kami dalam menumbuhkan motivasi intrinsik yaitu yang pertama, terlibat aktif dalam pembelajaran di mana proses berpusat pada murid yang nantinya peserta didik menjadi terampil dan percaya diri. Kemudian yang kedua, murid berani berpendapat dengan sopan, seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, murid bekerja sama dalam berkelompok heterogen, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dan yang keempat, membiasakan diri memberi ucapan selamat, menampilkan ekspresi tubuh seperti tepuk tangan, dan memberikan jempol. Dan tujuan khusus mini program kami yang terakhir adalah membiasakan diri menghargai pendapat teman kelas, seperti pada saat proses diskusi kelompok. Adapun rancangan pelaksanaan. Kegiatan. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Guru memberikan materi, kemudian mengidentifikasi masalah sesuai kompetensi yang akan dicapai. Peserta didik menuliskan langkah-langkahnya. Guru mengarahkan peserta didik untuk mencari sumber informasi masing-masing. Guru mengecek kesiapan peserta didik untuk membuat portofolio, mencari sumber informasi mengenai materi yang akan didemonstrasikan. Peserta didik memegang peranan penting di setiap tahapan kegiatan dengan terampil membuat kipas angin sederhana. Guru hanya sebagai fasilitator. Adapun refleksinya yaitu yang pertama, merefleksi pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis nilai proses atau format aktivitas, dan nilai tertulis atau rata-rata kelas. Adapun rancangan proyek yaitu kegiatan mini proyek, kemudian ada proses, dan yang akan kami harapkan yaitu aktivitas siswa meningkat dan hasil belajar pun meningkat. Rencana portofolio yaitu yang pertama, kumpulan hasil pekerjaan siswa yang menggambarkan kompetensi yang dicapai dalam belajar siswa secara nyata, yang mudah direfleksi atau diperbaiki.
Terdapat catatan perbaikan oleh guru dan teman sekelas sehingga dapat diperlihatkan hasil belajar secara utuh. Dan yang kedua, ada hasil dari pembuatan kipas angin sederhana melalui video demonstrasi yang peserta didik berikan ke guru. Adapun peran dari pemangku jabatan. Yang pertama, peran dari kepala sekolah. Yang pertama, memberikan bantuan bimbingan ataupun penilaian terhadap kinerja guru. Yang kedua, menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat mengajar dengan leluasa. Yang ketiga, mengelola sarana dan prasarana sekolah sehingga mendukung berjalannya proses pembelajaran. Dan yang keempat, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, dapat membantu menengahi hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu mengelola administrasi sekolah. Peran yang kedua yaitu peran guru sebagai pendidik dan pengajar. Yang pertama, membangun kemampuan individu dan mendukung perkembangan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, aktif, dan mandiri. Yang kedua, pelatih pembelajaran yang memberikan bimbingan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan dan bakatnya. Dan peran yang ketiga yaitu sumber inspirasi dan pemantik semangat belajar bagi anak didiknya. Nah, peran yang utama dan yang terpenting yaitu peran orang tua. Yang pertama, menjadi contoh bagi anak dengan memberikan keteladanan dan kebiasaan yang baik. Yang kedua, menyediakan kebutuhan material anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan agar anak tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan norma, agama, dan sadar hukum. Dan yang keempat, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Adapun harapan kami dalam mini proyek ini yaitu murid mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, terampil dan percaya diri dalam memecahkan masalah, serta kemampuan literasi meningkat. Motivasi dalam dirinya juga menjadi maksimal. Saran kami, menambah volume program yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid melalui program-program menarik, menyenangkan bagi murid yang berbasis kearifan lokal. Terima kasih. Salam dan bahagia. Merdeka Belajar, Guru Penggerak, Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan Pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.